Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Aswijaya Tikus Masel yang bersahabat tanpa bermanfaat. Apa kabar di malam hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik saja, tak kurang satu apapun. Di video kali ini kita akan bahas tentang jenjang karir bagi seorang PNS. Buat kamu yang penasaran dengan info tentang karir, silahkan subscribe dan subscribe. Insya kamu akan mendapatkan info yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita bahas. Dikutip dari moneykompas.com, mengenal jenjang karir bagi seorang PNS. Dikutip dari jakartakompas.com, profesi pegawai negeri sipil atau PNS semakin jadi idaman banyak orang. Ini bisa terlihat dari membludak jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen yang dibuka pemerintah. Dalam rekrutmen CPNS terbaru berdasarkan data yang dirilis Badan Keuangan Nasional atau BKN, jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS tahun anggaran 2019 mencapai 5.056.585 pelamar untuk 196.682 formasi, dan beberapa alasan jutaan orang di Indonesia mendapatkan profesi ASN antara lain pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan risiko kecil untuk diberhentikan. Lantas bagaimana jenjang karir bagi seorang PNS? Sebagaimana perusahaan yang memiliki struktur organisasi bekerja di lingkungan birokrasi seperti PNS juga memiliki kesempatan karir yang berjenjang. Kenaikan pangkat PNS diatur dalam PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Dikutip dari Peraturan Kepala PK Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karir PNS, hari Minggu 8 Maret 2020, pola karir PNS disusun berdasarkan prinsip kepastian, profesionalisme, dan transparan. Struktur birokrasi pada ASN ini dibagi berdasarkan pangkat dan golongan. Di dalam karir abdi negara, kedua hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu lamanya mengabdi, diklat jabatan yang pernah diikuti, kompetensi, pendidikan, serta prestasi dari PNS yang bersangkutan. Ada 3 kenaikan pangkat dalam organisasi ASN, yaitu kenaikan pangkat reguler setiap 4 tahun, kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional, dan kenaikan pangkat jabatan struktural. Khusus untuk diklat jabatan harus diikuti PNS untuk diangkat dalam jabatan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang tugasnya. Jenis-jenis diklat yang ada pada PNS: diklat jabatan fungsional dan diklat jabatan struktural. Golongan. Dalam struktur pakem PNS ada 4 golongan dalam pembagian jenjang karir PNS, antara lain golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan ini yang kemudian berpengaruh pada besaran gaji dan tunjangan yang diterima. Golongan 1 merupakan level terendah dalam struktur birokrasi PNS. Umumnya PNS di golongan 1 berasal dari lulusan SD sampai dengan SMP. Lalu golongan 2 yang diisi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA hingga D3. Lalu golongan 3 yang diperuntukkan bagi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3. Terakhir yaitu golongan 4 yang merupakan puncak dari karir seorang PNS. Yang perlu dicatat, setiap golongan 1 sampai 3 memiliki masing-masing 4 jenjang. Misalnya dalam golongan 1 terdiri dari PNS golongan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Begitu seterusnya pada 2A, 2B, 2C, dan 2D. Lalu golongan 3A, 3B, 3C, dan 3D. Sementara khusus pada golongan 4 atau eselon ada 5 jenjang karir yang perlu dilewati, yang terdiri dari 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Golongan ini memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Sebagaimana contoh, seorang yang baru meniti karir sebagai PNS dengan ijazah SMA, maka begitu diterima sebagai PNS akan masuk ke dalam golongan 2A. Setiap 4 tahun PNS bersangkutan bisa mendapatkan kenaikan pangkat reguler bertahap menjadi 2B, 2C, dan 2D. PNS dengan pendidikan SMA ini bisa memiliki karir hingga golongan 3. Dalam aturan ASN, PNS juga diperbolehkan mengambil sekolah kembali untuk mendapatkan ijazah lebih tinggi. Ijazah terakhir ini bisa diajukan untuk mendapatkan penyesuaian kenaikan pangkat, namun sejumlah syarat tertentu. Jabatan PNS. Pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dapat menyusun dan menetapkan 2 atau 3 kategori jabatan setiap eselon untuk alur karir dalam jabatan struktural yang meliputi jabatan pemula, jabatan pengembangan, dan jabatan pemantapan. Sebagai contoh, jabatan struktural di lingkungan badan kepegawaian daerah, kabupaten atau kota terdiri dari sekretaris PKD, kepala bidang perencanaan dan pengadaan PNS, kepala bidang mutasi, kepala bidang pengembangan pegawai, dan kepala bidang informasi kepegawaian. Dari jabatan struktural sebagaimana disebut di atas, setelah dilakukan evaluasi jabatan, dihasilkan nilai dan kelas jabatan. Berdasarkan nilai dan kelas jabatan tersebut, disusun kategori jabatan. Kepala bidang informasi kepegawaian merupakan kategori jabatan pemula.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan PNS, Kepala Bidang Mutasi, dan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai merupakan kategori jabatan pengembangan. Kemudian Sekretaris PKD merupakan kategori jabatan pemantapan. Untuk memperkaya pengalaman jabatan, maka seorang PNS sebelum dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi dapat terlebih dahulu menduduki 2 atau 3 kategori jabatan. Sebagai contoh, untuk dipromosikan dalam jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota, maka ada syarat alur yang harus bisa dipilih. Pertama, dengan kategori 2 jabatan, PNS terlebih dahulu menduduki Kepala Bidang Informasi Kepegawaian dan Sekretaris BKD. Lalu jalur kedua dengan melalui 3 kategori jabatan, di mana PNS terlebih dahulu menduduki Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan PNS, dan Sekretaris BKD. Untuk pejabat eselon 2 ke atas, kemungkinan perpindahan di antara satu organisasi di lingkup instansi pusat dan daerah tanpa melalui kategori jabatan. Gaji PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15/2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai dengan golongan dan nama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Kendati demikian, PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Setiap PNS memiliki tunjangan yang berbeda-beda. Ini tergantung dari masa kerja instansi serta jabatan yang diembannya, baik struktural maupun fungsional. Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Selain itu, yang perlu diketahui saat masih berstatus CPNS, gaji yang diterima baru 80% atau belum sepenuhnya menerima gaji. Dan kita akan bahas berikut adalah gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Mulai kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Untuk golongan 1 lulusan SD dan SMP, untuk golongan 1A sebesar Rp1.560.800. Untuk yang tertinggi adalah Rp2.335.800. Golongan 2B yang terendah Rp1.704.500 dan yang tertinggi adalah Rp2.472.900. Golongan 1C terendah Rp1.776.600 dan yang tertinggi adalah Rp2.577.500. Untuk golongan 1D yang terendah adalah Rp1.851.800 dan yang tertinggi adalah Rp2.686.500. Golongan 2 lulusan SMP dan D3. Golongan 2A untuk yang terendah adalah Rp2.022.200, yang tertinggi adalah Rp3.373.600. Golongan 2B Rp2.208.400, yang tertinggi adalah Rp3.516.300. Golongan 2C yang terendah Rp2.301.800, yang tertinggi Rp3.666.500. Golongan 2D yang terendah adalah Rp2.399.200, tertinggi Rp3.820.000. Golongan 3 atau lulusan S1 atau S3. Untuk golongan 3A yang terendah adalah Rp2.579.400, yang tertinggi adalah Rp4.236.400. Golongan 3B yang terendah Rp2.688.500, tertinggi Rp4.415.600. Golongan 3C yang terendah adalah Rp2.802.300, yang tertinggi Rp4.602.400. Golongan 3D yang terendah adalah Rp2.920.800, yang tertinggi Rp4.797.000. Golongan 4. Untuk golongan 4A yang terendah adalah Rp3.044.300, yang tertinggi Rp5.000.000. Golongan 4B dengan gaji terendah adalah Rp3.173.100, yang tertinggi Rp5.211.500. Golongan 4C yang terendah adalah Rp3.307.300, yang tertinggi Rp5.431.900. Golongan 4D yang terendah adalah Rp3.447.200, yang tertinggi Rp5.661.700. Golongan 4E dengan gaji yang terendah Rp3.593.100, yang tertinggi adalah Rp5.901.200. Oke, itu adalah gaji PNS dari golongan 1 sampai dengan
golongan 4. Semoga bermanfaat dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Semuanya semoga yang sudah subscribe diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, dikabulkan segala hajat keinginan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu informasi ini, semoga bermanfaat. Harus minta maaf jika banyak salah kata, banyak yang after dilakukan. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya yang lebih baik dan bermanfaat lainnya. Harus pamit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah di bulan Rajab ini kita berbanyak untuk membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan juga Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Semoga di bulan Rajab dan Syaban kita diberkahi dan umur kita disampaikan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Harus pamit. Jaga terus persahabatan antara kita, jaga diri, jaga keluarga dari neraka, jaga senyum, jaga semangat, jaga dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus menjadi Masel yang bersahabat dan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah.